adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Hari apa ya Kak Teti? Hari Paskah. Paskah itu apa sih, Kak? Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita sebelum ibadah, kita bersaat teduh, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Pakai gerakan ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk bilangmu, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna selamat yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kedua, Ku Menang, Ku Menang. Pakai gerakan ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkatilah kakak layan kami yang bertugas, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam ibadah kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Pakai gerakan ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari Minggu tanggal 17 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah menyertai kami Tuhan hingga sampai saat ini. Terima kasih atas karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Kami semua umat-Mu telah Engkau berkati untuk menerima dan merayakan hari Paskah ini Tuhan. Biarlah dengan peringatan hari ini, kami semua anak-anak-Mu bisa lebih rajin lagi untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kak Vino akan membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari orang kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk dan melihat kain kepada terletak di tanah. Sedang kain peluli yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selama 3 hari ke belakang yang lalu, kita dan orang tua kita bersama keluarga kita telah merayakan Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Kak Vino, Jumat Agung itu apa sih? Sabtu Sunyi itu apa? Dan Minggu Paskah itu apa? Jumat Agung itu adalah Jumat di mana kita semua umat Kristen memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah rela disalib, telah rela dicaci maki, dipukuli, disiksa untuk menebus dosa kita. Dan di hari Minggu ini adik-adik, kita semua umat Kristiani merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya kalau kita di sekolah maupun kita di gereja, di hari Paskah ini kita identik tidak asing dengan sebuah telur. Ini Kak Vino ada 2 telur yang tentunya sudah direbus. Apa sih Kak Vino arti lambang telur ini? Jadi telur ini melambangkan kebangkitan yang baru, kehidupan yang baru adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus disiksa, dicaci maki, diolok-olok, diludahi, dan disalibkan di atas kayu salib, lalu Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan telur ini merupakan contoh kiasan, perumpamaan tentang kehidupan yang baru. Misalkan ini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik ya, yang sudah disalib dan mati dan dikuburkan. Di dalam pembacaan Alkitab tadi, Maria Magdalena melihat bahwa batu besar yang menutupi gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan itu terbuka. Dan Kak Vino mencontohkan bahwa kuburan yang telah terbuka batunya, kita misalkan telur ini, dan terpecah gini. Nah,
artinya melambangkan kehidupan yang baru. Artinya Tuhan Yesus telah bangkit dan menebus dosa kita sebagai manusia. Kak Vino, apakah kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, apakah kita boleh melakukan kesalahan lagi? Oh, tentunya tidak boleh adik-adik. Memang manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya kita harus saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Jadi setelah kita ditebus, setelah Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit, maka kita harus lebih-lebih untuk memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita, supaya apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus kita tidak sia-sia. Misalkan ada contoh lagi gini adik-adik. Adik-adik pasti tahu telur ayam. Nah, telur ayam itu yang sudah menetas, yang sudah diengrami oleh induknya, dalam 21 hari telur itu akan menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam itu baru hidup atau telah lahir ke dunia ini. Itu kita ibaratkan bahwa Tuhan yang telah menebus dosa kita, Dia bangkit dan menghidupkan kembali kehidupan yang baru. Jadi itu ibarat. Biasanya adik-adik di sekolah atau di gereja disuruh mencari telur, disuruh menghias telur. Misalkan Kak Vino contoh untuk menghias telurnya. Nah, biasanya diwarna seperti ini ya adik-adik ya. Diwarna semenarik mungkin supaya apa yang kita perbuat di kehidupan yang baru ini lebih berwarna. Biasanya seperti itu. Nah, boleh berwarna merah, hitam, biru, sesuai keinginan adik-adik. Hampir di semua sekolah atau terutama di gereja pasti merayakan hari Paskah, karena hari Paskah adalah hari yang ditunggu oleh umat Kristiani, di mana Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia dan telah bangkit kembali untuk kehidupan yang baru. Dalam arti kita tidak boleh terus melakukan kesalahan adik-adik. Jangan berpikiran, oh aku ini sudah diampuni Tuhan, aku ini sudah ditebus Tuhan, ya udah deh, aku buat salah lagi, aku bertengkar sama temen-temenku di sekolah, atau aku bilang kasar ke orang tuaku atau ke mama papaku. Nah, itu yang tidak boleh diperbuat adik-adik. Jadi di dalam kehidupan yang baru, maka adik-adik harus lebih rajin dalam hal belajar, dalam mentaati orang tua, saudara, kakek nenek, dan juga rajin beribadah serta mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan tidak harus selalu baca Alkitab. Contohnya kecil gini deh, Kak Vino kasih contoh. Misalkan ada adik Vina namanya. Vina, tolong belikan gula di warung, itu kata ibunya. Oh iya Bu, sebentar ya. Vina berangkat. Itu adalah salah satu contoh menghormati orang tua. Kalau kita bisa menghormati orang tua, berarti kita sudah melaksanakan firman Tuhan. Kalau enggak mah, aku main game dulu. Ini loh, sebentar lagi mau selesai. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Jadi, orang tua itu adalah Tuhan yang nampak. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kita imani di dalam iman Kristen.
Tetapi Tuhan yang nampak di dunia adalah kedua orang tua adik-adik. Jadi, apa yang dinasehatin orang tua, apa yang dikatakan orang tua, itu pasti baik untuk adik-adik semuanya. Waktunya belajar-belajar, waktunya ke gereja, waktunya sekolah-sekolah. Sama dengan Kak Vino dulu waktu kecil. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang dapat Kak Vino berikan. Semoga bermanfaat dan selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Marilah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu untuk kami semua, adik-adik pelayanan anak GPIB Bukit Harapan hingga saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu di hari Paskah ini kami bisa belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi di dalam pendidikan kami, di dalam keseharian kami, di dalam kami menghargai orang tua kami, menghormati orang tua kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan yang baru ini menjadi simbol bagi kami dalam kami menjalankan hidup Tuhan Yesus. Biarlah itu semua kami selalu ada di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang taat agama, bangsa yang berkompetensi di dalam berbagai bidang. Tuhan, biarlah pemerintahan mulai presiden sampai dengan RT RW bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan biarlah bangsa negara ini terhindar dari segala bencana-bencana seperti teroris maupun bencana alam. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GPIB Bukit Harapan, terutama pelayanan anak, Tuhan. Biarlah di dalam gereja Bukit Harapan semua pelkatnya, termasuk pelkat pelayanan anak ini, bisa menjadi wadah untuk kami sebagai anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga untuk berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, Tuhan. Biarlah apa yang menjadi program, apa yang menjadi kegiatan mereka untuk merayakan Paskah ini maupun kegiatan yang lain, yaitu sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, teman-teman kami, Tuhan, khususnya orang tua kami dalam pekerjaannya, terutama dalam kesehatannya. Biarlah apa yang direncanakan orang tua kami menjadi berkat bagi kami, dan juga kami bisa menjadi anak yang baik, Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sedang sakit maupun kakak layan kami, Tuhan. Biarlah kakak layan kami bisa menjadi contoh yang baik untuk kami, dan yang sakit dan sembuhkan, yang susah dan hiburkan, dan yang putus asa Tuhan beri harapan. Tuhan, ini seluruh rangkaian doa syafaat kami, Tuhan. Biarlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada papa mama atau oma atau opa untuk diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi apa, Kak? Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan sebagian
berkat yang telah kami terima dari Tuhan dalam persembahan kami ini. Tuhan Yesus, biarpun persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding akan berkat dan kasih Tuhan di sepanjang hidup kami, namun biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan berkenan di mata Tuhan. Dan juga semoga persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Adik-adik tetap mengingat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah apa yang telah kami dengar bisa kami perbuat di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan biarlah di kehidupan baru, di hari Paskah ini Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang baik lagi. Dan pertemukan kami di minggu depan yang akan datang Tuhan, di ibadah hari Minggu pelayanan anak Bukit Harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.